Kia, Queen inside you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu wa adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin wa tarakana 'ala mahajjatin bayda'a layluha kanahariha لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, influence started home. Pengaruh itu dimulai dari rumah. Hari ini insyaallah ta'ala kita akan berbicara tentang rumah. Yang saya yakin sebagian besar dari hadirat sekalian sedang berada di rumah. Karena waktu jam jam seperti ini biasanya anak-anak sudah tidur dan kegiatan lebih ringan, maka kita akan membicarakan kondisi di mana kita sedang berada. Sebagaimana saya juga sedang berada di rumah. Berbicara tentang rumah, Al-Quran menyebut kata bait atau ahl yang artinya adalah rumah kurang lebih sebanyak 20-an kali dalam Quran. Pertanda bahwa Quran serius terhadap rumah, serius terhadap penyebutannya. Karena tidaklah ada sesuatu hal yang disebut dalam Quran kecuali pasti penting untuk disebutkan. Kecuali pasti memang memiliki urgensi yang tinggi untuk dijadikan sebagai pembahasan. Quran berbicara tentang kisah Nabi Musa karena memang kisah Nabi Musa adalah kisah yang paling relate dengan kita semua. Quran berbicara tentang kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena memang kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kisah yang paling penting untuk kita ketahui. Quran berbicara tentang pembebasan nama Aisyah ketika Aisyah dituduh berzina dengan Safwan bin Mu'attal, maka Quran membersihkannya dengan 10 ayat. Quran menceritakan juga pernikahan Nabi SAW dengan Zainab. Artinya segala pembahasan dalam Quran sudah pasti itu penting, sudah pasti itu memang layak untuk dibahas, dan sudah pasti memiliki hikmah dan pelajaran yang layak untuk digali. Demikianlah, rumah ternyata disebut 20-an kali dalam Quran, yang memiliki kosakata yang beragam. Salah satunya kosakata rumah dalam bahasa Arab adalah baitun, bait. Tahukah kita bait itu berasal dari kata bata. Bata itu arti bermalam atau berdiam. Jadi seseorang ketika menyebut kata rumah, maka dia sedang menyebutkan yang bukan hanya menjadi tempat tinggal, tapi tempat di mana kita berhenti, tempat di mana kita berdiam, dan tempat di mana kita kembali. Rumah adalah tempat berhenti. Rumah adalah tempat berdiam. Rumah adalah tempat kembali. Tiga kata tentang bait, bahwa memang kita menyetop atau memberhentikan kegiatan-kegiatan kita itu ketika di rumah. Kegiatan di luar berhenti ketika di rumah. Itulah mengapa para ulama mengatakan jangan pernah bawa masalah di luar rumah ke dalam rumah. Karena rumah memang ada tempat berhenti dari segala macam problematika di luar rumah. Bila rumah menjadi tempat penampungan masalah di luar rumah, maka rumah tidak akan berfungsi sebagaimana semestinya. Fungsi rumah adalah tempat berhenti, tempat berdiam dari semua kegaduhan, kericuhan, kebisingan di luar rumah. Maka kita bisa mendapatkan aktivitas diam di dalam rumah. Tempat kembali, kembali pulang. Tatkala kita sudah berjalan begitu jauh, maka
fungsi rumah adalah menyambut mereka yang ingin kembali. Rumah harus memiliki peran sebagai tempat berhenti, rumah harus memiliki peran sebagai tempat berdiam, dan rumah harus memiliki peran sebagai tempat pulang. Pertanyaannya, sudahkah rumah kita memiliki fungsi sebagai rumah? Sebab banyak rumah yang tidak berfungsi sebagai rumah, atau rumah yang tidak memiliki peran sebagai rumah. Berarti rumah yang tidak memiliki peran sebagai rumah atau fungsi sebagai rumah, itu rumah yang keluar dari fitrahnya. Karena fitrah rumah adalah tempat berhenti. Fitrah rumah adalah tempat kembali. Fitrah rumah adalah tempat berdiam. Maka saat kita mengatakan kosakata rumah tangga, itu bukan sekadar tempat dua orang tinggal, tapi tempat di mana jiwa bertumbuh dan membesarkan generasi. Tempat di mana kita diharapkan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Waj'alna lil muttaqina imama. Dalam bahasa Arab, rumah juga diartikan dengan sakan. Sakanun. Itu bermakna rumah juga. Sakana yaskunu artinya bertempat tinggal. Ternyata kosakata tempat tinggal dalam bahasa Arab sama dengan kosakata sakan dalam kata sakinah. Sama-sama memiliki padanan kosakata yang sama, yaitu huruf sin, kaf, dan nun. Sakana, sakana, sakanun, sakinah. Yang bermakna ketenangan, kebahagiaan. Maka Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Ar-Rum, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." Di antara tanda kekuasaannya, Allah menciptakan kalian berpasang-pasangan dan menikahkan kalian agar kalian mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, dan rumah kembali pulang. Berarti rumah harus memiliki fungsi sebagai tempat menghadirkan ketenangan. Silakan kita refleksikan. Sudahkah rumah kita menghadirkan ketenangan? Dari banyaknya kegaduhan di luar rumah, yang kita merasa tenang bila di dalam rumah. Bukan karena fasilitasnya, tapi karena siapa yang berada di dalam rumahnya. Tapi siapa yang menyambutnya. Tapi siapa yang melayaninya. Tapi siapa wajah yang kita lihat di rumah tersebut. Tapi siapa tangan yang kita genggam di rumah tersebut. Tapi siapa orang yang menyambut kita setiap kali kita pulang ke rumah. Sebab rumah bukan megahnya. Rumah adalah siapa yang tinggal di dalamnya. Bukankah Aisyah sangat berbahagia tinggal di satu petak kamarnya yang sangat sempit? Bukan karena sempitnya, tapi karena di dalamnya adalah Rasulullah SAW. Di dalam kamar yang sempit itu ada manusia paling mulia di atas permukaan bumi. Dia adalah Rasulullah SAW. Bukankah Fatimah bintu Muhammadin radhiyallahu taala anha, putri Rasulullah SAW, juga memiliki rumah yang tidak luas, tapi menjadi seorang yang berbahagia dengan pernikahannya. Sebab di rumahnya ada seseorang yang telah dijamin masuk surga, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi rumah adalah tentang siapa yang dalamnya, bukan hanya tentang megahnya, bangunannya, batu batanya, atapnya, fasilitasnya, bukan. Bukan tentang banyaknya ruangan, tapi kita tinggal bersama siapa. Alangkah bahagianya seseorang yang seandainya rumah sempit, tapi dia tinggal bersama orang mulia. Bagaimana kondisinya bila kita tinggal satu rumah bersama Rasulullah SAW? Rumah semahal apapun yang Anda beli dari penthouse termahal di dunia, bahkan bila Anda membeli Buckingham Palace, bila penghuninya adalah Fir'aun, bila penghuninya adalah Abu Jahal, tidak akan pernah membahagiakan rumah itu.
Bukankah Musa pergi dari istana, padahal istana menawarkan kenyamanan, istana menawarkan fasilitas, istana menawarkan kemanjaan, tapi Nabi Musa tidak memilih istana. Nabi Musa lebih memilih untuk tinggal di negeri Madian, negeri antah berantah, negeri yang tidak ada istananya, negeri yang mengharuskan dirinya berprofesi sebagai seorang pengembala dan tinggal di rumah tersebut selama 10 tahun. Mengapa Nabi Musa memilih untuk tinggal di sana? 10 tahun, bukan waktu yang sebentar. Padahal rumahnya sederhana, sebab di dalam rumah itu ada Syuaib, ada seorang yang mulia, ada Syuaib. Dan anak-anak Syuaib adalah anak-anak yang mulia. Putri-putri Syuaib adalah putri-putri yang mulia. Lihat, rumah bukan tentang bangunannya. Rumah tentang kita bersama siapa di dalam rumah. Dan ternyata hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, sakan yang Allah katakan dalam Quran bermakna tempat tinggal itu memiliki kosakata yang sama dengan sakinah, ketenangan. Ketenangan bukan diraih dari marmernya yang mengkilap atau interiornya dari majalah atau ornamen-ornamen yang harganya jutaan rupiah atau lampu-lampu perhiasan di ruang tamu yang megah. Anda tidak akan mendapatkan ketenangan dari indahnya bangunan rumah. Anda mendapatkan ketenangan sebab Anda menciptakan ketenangan. Dan ternyata ketenangan itu bermulai dari wanita di dalamnya. Ketenangan yang didapatkan dan dihasilkan dari rumah bermula dari wanita yang berada di rumah itu. Masih ingat bagaimana Rasulullah SAW tidak tenang, ketakutan ketika pertama kali menerima wahyu. Beliau ketakutan karena melihat rupa malaikat Jibril dalam bentuk aslinya mengepakkan seluruh sayapnya, 600 sayap yang menutupi ufuk barat hingga ufuk timur. Dan Nabi kita SAW ketakutan. Tetapi ketakutan itu berubah menjadi ketenangan. Setelah izin Allah, dengan adanya orang yang berada di rumahnya Rasulullah SAW. Berubah menjadi ketenangan. Sebab adanya ketenangan dari wanita yang tenang. Jadi karakter wanita yang bisa menciptakan ketenangan dari rumah adalah wanita yang juga tenang. Anda tidak bisa menciptakan ketenangan bila Anda tidak tenang. Maka hari ini wanita adalah pemimpin di rumahnya. Nabi SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya atas apa yang dipimpinnya. Kemudian Nabi di akhir hadisnya mengatakan, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun anha. Dan setiap wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia akan bertanggung jawab terhadap rumah suaminya. Berarti yang menciptakan ketenangan di rumah setiap suami adalah istrinya. Yang menciptakan ketenangan dan kebahagiaan di rumah anak-anak kita adalah ibunya. Maka wahai Anda para wanita, Andalah yang menciptakan ketenangan itu. Andalah yang membuat rumah menjadi tenang. Maka bila Andanya tidak tenang, rumah akan menjadi bising. Masih ingat mengapa Khadijah mendapatkan rumah yang tidak ada kebisingan di dalamnya? Sebab rumah Khadijah di dunia tidak bising. Maka Allah buatkan replikanya dengan rumah di surga yang tidak bising juga. Bising atau tidaknya rumah
sangat erat kaitannya dengan wanita di dalam rumah. Seandainya saat itu ibunda kita Khadijah radhiyallahu ta'ala anha gegabah, panik kan, ketakutan juga, nggak punya sifat ketenangan dan nggak bisa menenangkan. Ketika melihat suaminya ketakutan menggigil, kemudian seandainya ibunda Khadijah, kamu kenapa kedinginan? Kamu habis ketemu siapa? Kamu kamu kok udah dibilang tadi, kenapa malah keluar-keluar? Kamu udah dibilang di sini aja. Seandainya Khadijah bilang kayak gitu, mungkin nggak datang wahyu-wahyu berikutnya. Tapi turun wahyu, ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut. Kenapa ada turun wahai orang-orang yang berselimut? Sebab Nabi SAW sedang menggunakan selimut. Dari mana Rasulullah menggunakan selimut? Dari istrinya yang menenangkannya. Khadijah bukan hanya menenangkan suaminya dengan lisan, tapi juga dengan perbuatan. Khadijah menenangkan suaminya dengan selimut itu. Selimut. Sederhana mungkin selimut. Tapi ternyata lafaz selimut ada dalam Quran. Sebab selimut itu berasal dari wanita yang memiliki ketenangan. Selimut itu berasal dari wanita yang bisa menciptakan ketenangan. Selimut itu datang dari seorang wanita yang tidak panikan dan tidak gegabah. Selimut itu datang ketika suaminya berada dalam ketakutan dan istrinya bisa menenangkan. Maka renungilah kembali bagaimana kondisi diri kita saat suami kita panik, saat anak kita ketakutan, siapa yang menjadi penenangnya? Apa kita juga suka sama-sama ketakutan, sama-sama panikan? Maka berusahalah untuk tenang. Karena sifat tenang itu sifat yang bisa menyelesaikan 50% permasalahan. Seseorang ketika tenang, 50% problemnya insya Allah akan selesai. Tapi bila tidak tenang, sejago-jagonya dia berenang, dia nggak akan bisa sampai ke tujuan. Makanya salah satu ilmu yang harus dimiliki ketika orang mau berenang tanpa pelampung di tengah-tengah lautan adalah tenang. Maka demikian pula, dalam setiap problematik kehidupan, Anda, wahai para wanita, harus punya sifat tenang. Dan tenang itu dimulai dari rumah, dan tenang Anda akan berpengaruh ke seluruh anggota rumah. Jadi bila ibunya atau istrinya atau wanitanya yang berada di rumah sudah tenang, seluruh anggota keluarga lain pun akan merasakan ketenangan yang sama. Tetapi bila ibunya, istrinya tidak tenang, Anda akan menularkan kecemasan kepada anggota keluarga Anda yang lain. Tenang. Dan dari definisi tenang tadi, kita berarti mengatakan bahwa rumah bukan tempatnya keributan. Rumah bukannya tempat untuk meninggikan suara. Rumah bukan tempatnya untuk gaduh seperti di pasar. Rumah tempatnya ketenangan. Berarti seorang wanita harus belajar bagaimana menurunkan volume suaranya. Siapa di sini yang volume suaranya di atas rata-rata volume toa masjid? Aku coba di komen. Maka wanita harus bisa menurunkan ton suaranya. Karena rumah bukan tempat kebisingan. Dan ternyata lihat, rumah bukan rumah hanya tempat ketenangan, tapi dia adalah tempat pendidikan. Mudah-mudahan nggak melebihi speaker masjid ya Ustadz. Rumah adalah awal pendidikan.
Dia adalah sekolah pertama dan sekolah paling lamanya anak-anak kita. Jadi rumah itu sekolah pertamanya anak dan sekolah paling lamanya anak. Anak di SD itu berapa lama? Anak SD itu 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Tapi rumah seumur hidup. Tempat pendidikan seumur hidup adalah rumah. Ya. Jadi tempat pendidikan seumur hidup itu adalah rumah sebenarnya. Siapa di sini yang tahu? Coba kolom komentar. Ada berapa anak di dalam rumahnya Rasulullah SAW bersama Khadijah? Coba siapa yang bisa sebutin angka? Ada yang bilang 6, 6, 11, 11, 11 mah istrinya. 7, 6, belum ada yang benar nih. 9, betul. 9. Coba siapa yang bisa nyebutin siapa 9 itu? Sebutkan di kolom komentar. Siapa? Siapa saja anak-anak yang berada di rumahnya Rasulullah SAW? 9 yang benar ya. Ini kalau saya ringkas, 6 dari anaknya Rasulullah SAW bersama Khadijah, satu dari anaknya Khadijah, satu anak angkatnya Rasulullah SAW, itu siapa? Anak angkatnya Rasulullah SAW siapa? Zaid bin Harithah. Setelah itu siapa lagi? Cukup? Belum. Siapa satu lagi? Tebak. Ali bin Abi Thalib, benar. Ibrahim belum lahir. Ibrahim lahirnya ketika di Madinah. Jadi ketika Khadijah masih hidup, anak-anak di rumahnya Rasulullah SAW itu ada 9. Kalau total sama Ibrahim, Ibrahim bin Maria Kiptiyah, yang Ibrahim bin Rasulullah SAW, berarti 10. Tapi pada saat di rumahnya Khadijah, itu ada 9 anak. Bayangkan, ada 9 anak, tetapi Khadijah nggak pernah ngangkat suara di rumah. Coba di sini ibu-ibu yang punya 3 anak atau nggak punya 3 anak deh, 2 anak deh, 2 anak tapi suaranya sudah pernah melengking. Siapa di sini? Mungkin kita 2 aja udah melengking. Ini 9, 9 anak dan tidak pernah mengangkat suara sama sekali di rumah. Nggak pernah bising rumahnya. Anak bisa bayangkan. Nah, 2 pernah karena jarak dekat. Nah, apalagi kalau jarak dekat. Dan anak-anak Rasulullah SAW itu jarak dekat semua hadirin. Anak Rasulullah SAW itu nggak intervalnya nggak jauh-jauh ya. Kalau anak-anak kita mungkin bisa intervalnya jauh-jauh. Dekat-dekat. Bayangkan pernikahan Rasulullah SAW bersama bersama Khadijah itu 25 tahun. Tapi bisa ada 6 anak. Berarti dekat-dekat, dekat-dekat. Ya. Apalagi kalau apalagi kita tahu di rumahnya Rasulullah SAW itu ada anak laki-laki juga. Anak laki-laki itu lebih lebih apa? Lebih inisiatif ya main-mainnya. Apa aja dimainin. Ya itu siapa? Ali bin Abi Thalib masih kecil. Zaid bin Haritha juga masih kecil. Dan ada kita tahu bersama ada Qasim dan Abdullah. Berarti ada anak laki-laki. 9 dari anak yang berada di rumahnya Rasulullah SAW ada 4 orang anak laki-laki. Berarti kebayang tuh ya. Bagaimana 4 anak laki-laki kalau main. Nah, apalagi anak laki-laki Arab. Di sini yang Arab tahu gimana kalau anak laki-laki Arab itu masih kecil gimana? Tahu. Subhanallah. Lincahnya luar biasa. Bayangkan. 9 anak tidak tidak pernah kedengaran suara berisik, tidak pernah kedengaran suara melengking. Bermula dari tenang. Makanya kita perlu belajar ketenangan. Kita perlu belajar menjaga emosi. Kita perlu menahan suara. Nabi SAW dan ketika berada di Madinah, anak di rumahnya Rasulullah SAW itu bertambah lagi.
Nabi juga mengasuh siapa? Mengasuh Anas bin Malik. Meskipun Anas bin Malik nggak nggak tinggal di rumah, tapi Anas bin Malik bolak-balik dari rumahnya. Anas bin Malik itu bolak-balik dari rumahnya ke rumah Rasulullah SAW berkali-kali bolak-balik. Dia Anas bin Malik masih anak kecil juga, 10 tahun. Bahkan juga Abdullah bin Abbas juga bolak-balik, bahkan pernah nginap di rumahnya Nabi SAW di rumah Maimunah. Artinya beliau sangat sangat sering sekali bersama anak-anak kecil dan ternyata istri-istri beliau bisa bersabar dengan kegaduhan anak-anak. Makanya ada sebagian orang tua hari-hari ini kami melihat data banyak ibu yang bekerja bukan gara-gara kebutuhan nafkah, tapi gara-gara pusing dengar tangisan anak di rumah. Coba saya tanya, ada gak ibu-ibu hari-hari ini yang kerja itu bukan gara-gara memang kebutuhan nafkah, bukan. Kebutuhan nafkah bukan tercukupi, tapi karena bosan di rumah atau karena pusing anak-anak di rumah. Saya tanya, ada atau tidak? Saya bukan bukan suruh ngaku ya, tapi pernah lihat gak atau pernah dengar gak? Ada, ada, datanya ada, ya, ada. Artinya em, hari-hari ini kita melihat orang itu tidak tidak merasa nyaman dengan suara anak-anak, tidak merasa nyaman dengan karena kebiasaan mungkin ya, pengen fokus. Sebelumnya sudah terbiasa depan komputer di ruangan AC sunyi, apa sunyi senyap. Tiba-tiba sekarang ada orang-orang berisik anak-anak di rumah, akhirnya lebih baik udahlah kerja aja lah, nggak usah di rumah. Padahal udah cukup nafkahnya, nafkah udah tercukupi oleh suami dan sebagainya. Tapi ketika mereka tidak menjadikan rumah sebagai tempat kenyamanan atau rumah sebagai tempat kebisingan yang membuat mereka akhirnya malah keluar rumah, berarti ada yang masalah di fungsi rumahnya. Ada masalah di fungsi rumahnya. Maka eh, pendidikan itu dimulai dalam rumah. Yang paling lama pendidikan itu dalam rumah. Kita lihat bagaimana anak-anak dari para ulama, mereka diterbiah dari dalam rumahnya. Jadi kalau bahasa sekarang homeschooling mungkin ya. Karena lihat Imam Syafi'i dimulai dari belajar di rumah. Sufyan ats-Tsauri dimulai dari belajar di rumah. Al-Imam Bukhari dimulai dari belajar di rumah. Jadi para ulama anak-anaknya anak-anaknya itu justru di dalam rumah. Pendidikan paling banyak di dalam rumah. Berarti apa? Fungsi rumah harus menciptakan suasana pendidikan. Pengaruh rumah adalah pengaruh pendidikan. Maka silakan cek ke rumah kita. Sudahkah menjadi tempat pendidikan? Kalau pendidikan itu ada apanya? Berarti, berarti ada aktivitas kelasnya. Ada aktivitas belajarnya. Kalau sekolah itu biasanya apa sih? Sekolah sebutin di sekolah itu ada apa biasanya? Per perpustakaan. Benar nggak? Di sekolah itu ada perpustakaan nggak? Ada perpustakaan. Berarti kita berusaha untuk bikin perpustakaan mini kecil. Karena dia tempat belajar. Dia sekolah. Berarti harus ada apa lagi? Jam belajarnya, kurikulumnya. Jam segini sampai jam segini waktunya belajar. Jam segini sampai segini istirahat. Jam segini sampai segini main. Kan gitu. Ada kurikulumnya, ada rundownnya, ada bahkan kalau bisa dibuat apa namanya? Dibuat tanda seperti seperti apa? Seperti tanda masuk belajar gitu ya. Seperti ada tanda semacam tanda bunyi begitu. Bunyi kalau misalkan mau belajar net bunyi. Tapi kita tidak ciptakan itu di rumah. Harus ada aktivitas berarti apa? Ada disiplinnya. Ketika guru di sekolah itu kalau guru sudah datang, murid-murid semua pada siap duduk di mejanya masing-masing. Begitu pula kita bisa buat ciptakan itu ketika maghrib misalnya, pada maghrib tidak boleh ada siap anggota rumah yang pegang handphone. Semuanya pegang Quran. Termasuk ibu dan bapaknya nggak boleh pegang handphone. Semua handphone kumpulin, taruh laci, kunci, habis itu baca Quran semua. Masing-masing baca Quran di pemerintah sini satu dengan yang lainnya. Pendidikan, sekolah. Sekolah itu ada kurikulumnya. Hari ini belajar apa, besok belajar apa.
Senin ada pelajaran apa, Selasa ada pelajaran apa, Ahad ada pelajaran apa, ada kurikulumnya, ada gurunya, ada raport nilainya. Ini sekolah. Tidakkah kita ingat ungkapan pepatah Arab al-ummu madrasatun idza a'dadtaha a'dadta sya'ban tayyiban la araqi. Seorang ibu adalah madrasah bagi anak-anaknya. Bila kita mempersiapkan mereka, maka berarti kita mempersiapkan generasi terbaik. Nabi SAW bahkan wafat di rumahnya. Aisyah belajar dari Nabi SAW dari rumahnya. Aisyah mengajarkan juga sebagian para sahabat dari rumahnya dengan miwara hijab, dengan hijab perantaranya. Ali bin Abi Thalib belajar dari rumahnya Rasulullah SAW. Anas bin Malik belajar dari rumahnya Rasulullah SAW. Dakwah pertama kali, coba dakwah pertama kali, masih ingat gak? Dakwah pertama kali disebarkan secara sembunyi-sembunyi di rumahnya siapa? Masih ingat gak? Ketika di Mekah, Al-Qam bin Abil Al-Qam. Itu di rumah bukan? Di rumah. Bahkan sekolah pertama dalam dakwahnya Rasulullah SAW adalah rumah. Bukan masjid, bahkan rumah. Rumah Al-Arqam bin Abil Al-Arqam. Bayangkan. Nabi mulai dakwanya di rumah. Di rumah. Bahkan kita tahu bersama bahwa wahyu itu paling sering turun tuh di mana? Di rumahnya Aisyah. Kata Aisyah, tidaklah wahyu turun kecuali ketika Nabi satu selimut bersama diriku. Berarti paling sering di rumahnya Aisyah wahyu itu turunnya. Bayangkan. Artinya bahkan Allah menyebut Ka'bah itu sebagai apa? Allah menyebut Ka'bah sebagai rumah Allah, Baitullah kan? Benar ya? Baitullah, rumah Allah, Baitul Atiq, rumah tua, rumah lagi rumah. Bayangkan. Jadi rumah Allah sebut masjid aja rumah Allah, ya. Rumah. Maka rumah itu bukan memang bukan tempat paling mewah di dunia, tapi tempat yang paling layak untuk pulang dengan keimanan dan dan cinta ya, kita. Maka eh, di zaman hari-hari ini orang ingin semua pergi, orang tidak nyaman di rumah. Ada banyak sekali hari-hari ini orang yang punya rumah megah, mewah, tapi penghuninya malas pulang ke rumah. Mereka lebih milih di tongkrongan, mereka lebih memilih untuk bahkan di hotel, mereka lebih milih untuk di tempat-tempat lain, tapi nggak memiliki kerinduan kepada rumah. Itulah mengapa ketika Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar Allah jadikan anak-anaknya selamat, agar Allah jadikan istrinya selamat, Nabi Ibrahim doanya gimana? Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikanlah kerinduan kepada tempat ini, kan gitu. Berarti rumah itu harus berfungsi sebagai tempat menunaikan kerinduan. Rumah harus bisa menjadi tempat penunaian kerinduan. Dan kerinduan hanya bisa ditunaikan dengan pulang. Kerinduan hanya bisa ditunaikan dengan pulang. Anda tidak bisa menunaikan kerinduan kalau Anda tidak pulang. Cara Anda menunaikan kerinduan ke orang tua dengan ke rumahnya. Cara Anda menunaikan kerinduan kepada pasangan dengan ke rumahnya. Kerinduan. Dan rumah terbaik bukan patokan luasnya, luas halamannya, tapi luas kesabarannya. Itulah mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ada tiga hal yang menjadi kenikmatan manusia secara fitrah, yaitu al-maskanul wasi' wal markabul hani. Yang pertama adalah uh, rumah yang luas
kemudian kendaraan yang nyaman, dan yang ketiga adalah wa zaujatun, dan yang ketiga adalah eh, apa namanya, istri ataupun tetangga yang baik. Ternyata rumah luas salah satu patokan kebahagiaan. Salah satu minas sa'adah, tiga dari kebahagiaan. Ternyata tiga tersebut salah satunya adalah rumah yang luas. Tapi ternyata bertentangan kalau definisi rumah luas itu adalah yang luas meternya. Sebab rumah Nabi SAW tidak luas. Rumahnya Aisyah tidak luas. Ternyata maksudnya adalah luas kesabarannya. Luas kesabarannya. Bukan luas luas wilayahnya. Nabi SAW, kita masih ingat gak? Ketika Nabi SAW sujud pada saat sholat malam, Nabi menepuk kakinya Aisyah. Aisyah ditengkuk, tengkuk dulu tengkuk. Jadi ditengkuk. Sholat malam saja itu harus geser. Oh, ini kaki Aisyah harus harus bergeser supaya muat. Kebayangkan betapa sempitnya? Itulah rumah manusia paling mulia di muka bumi ini. Ternyata beliau pernah menyampaikan ada tiga yang menjadi kebahagiaan manusia, itu adalah rumah yang luas, dan beliau sendiri rumahnya tidak luas. Berarti maksud rumah luas itu bukan luas tanahnya, bukan luas bangunannya, tapi luas kesabarannya, luas kesabarannya, luas ketaatannya, luas pengorbanannya, luas perjuangannya, luas. Dan rumah, ketika kita berbicara rumah, kita juga berbicara tentang tetangganya. Makanya ada ungkapan al-jaru qabla dar. Sebelum milih rumah itu milih tetangga dulu. Jadi pastikan sebelum kita sewa rumah, beli tanah, siapa kanan kiri kita? Masih ingat kisah Abdullah bin Mubarak, tetangga Abdullah bin Mubarak, orang Yahudi yang jual rumahnya dua kali lipat dibandingkan harga pasaran? Ingat gak? Ada orang Yahudi jual rumah punya dia, tapi harganya di atas harga pasar dua kali lipat, 10.000 dirham. Ketika ditanya, kamu kenapa jual rumah mahal banget? Kata dia, saya jual rumah dua kali lipat karena 10 dirhamnya harga rumah saya, 10.000 dirhamnya adalah harga bertetangga dengan Abdullah bin Mubarak. Gara-gara tetangganya soleh, jadi naik harga rumahnya. Sebab tetangga yang soleh akan banyak mengingatkan, akan banyak menyapa, akan banyak menunaikan hak-haknya, dan tidak akan menyakiti tetangganya. Ya. Dan ternyata rumah menjadi tempat aktivitas ibadah yang paling banyak. Aktivitas paling banyak itu bukan di masjid, tapi di rumah. Kenapa saya katakan di rumah? Karena sholat sunnah saja paling baik dilakukan di mana? Bagi laki-laki, sholat sunnah di rumah, ya kan? Di rumah. Nabi SAW mengatakan, afdalu salatil mar'i fil baiti ilal maktubah. Saya tanya, banyakkan sholat wajib atau sholat sunnah? Secara rokaat, secara nama, banyakkan sholat wajib atau sholat sunnah? Sholat sunnah. Sholat wajib itu cuman 5 kali. Tapi sholat sunnah bisa berkali-kali. Sholat malam, sholat duha, sholat qobliyah, ba'diyah. Qobliyah, ba'diyah aja itu ada, total ada 12 rakaat sehari semalam. Bayangkan. Belum tambah duhanya. Belum tambah tahajudnya. Ya, artinya lebih banyak sholat sunnah. Bahkan sebaik-baik membaca Quran itu di mana? Saya tanya, sebaik-baik membaca Quran di mana? Di kuburan? Hmm? Di rumah. Justru dilarang membaca Quran di kuburan. Nabi SAW mengatakan, ij'alu, jadikanlah rumah-rumah kalian, wala taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan.
Berarti pertanda bahwa tidak boleh baca Quran di kuburan. Berarti perbanyak baca Quran di rumah kan gitu ya. Maka membaca Quran di rumah itu lebih utama dibandingkan baca Quran di masjid bahkan rumah lagi. Bahkan kita tahu anak-anak itu sebelum anak-anak belajar pergi ke masjid kalau laki-laki ya, itu trainingnya di mana? Di rumah. Karena dia harus lihat bagaimana cara ayahnya sholat, bagaimana cara ibunya sholat, bagaimana disiplinnya ketika sholat, sholat sunnah ya, itu di rumah. Dan rumah menjadi tempat kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga membaca Quran. Masih ingat gak? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau baca Quran itu di mana? Kepalanya di pahanya Aisyah. Ya. Dan kalau pemandangan seperti itu tidak mungkin di dalam rumah, pasti dalam rumah. Nabi pun baca Quran lebih banyak dalam rumah. Dan para salafus saleh pun demikian. Anas bin Malik ketika usia sudah sudah usia sepuhnya, beliau sering kali menghatamkan Quran di rumahnya. Dan ternyata hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, maka rumah juga bisa memiliki pengaruh terhadap dosanya seseorang. Masih ingat bagaimana Fudail bin Iyad pernah mengatakan, "Ini la'arifu dzamba usibuhu." Aku mengetahui ada dosa yang aku lakukan dari perubahan istriku, dari perubahan pembantuku, dari perubahan kendaraanku, dan ada tikus di rumahku. Lihat, ada tikus di rumahku. Berarti dosa yang kita perbuat di luar rumah bisa berpengaruh pada rumah. Rumah bisa menjadi bencana bila iman tidak menjadi temboknya. Jadi kalau kita lalai, kalau isinya adalah tontonan kemaksiatan, kalau isinya adalah perkataan dusta dalam rumah, maka rumah pun akan Allah berikan tanda-tanda keburukan di dalamnya. Ya. Dan pada dasarnya yang terpenting dalam rumah adalah ketika rumah itu bisa menjadi tempat yang paling nyaman untuk kita berbicara, yang paling nyaman untuk tempat kita berkomunikasi. Masih ingat komunikasi yang terjalin antara Yusuf dengan Yakub? Hal yang pertama dilakukan oleh Yusuf ketika melihat sesuatu dalam mimpinya, dia bercerita kepada ayahnya. Dan itu dalam rumah. Makanya para ulama mengatakan bahwa aktivitas di surga adalah berbincang-bincang, otomatis surga yang bisa kita lakukan di dunia adalah berbincang-bincang bersama keluarga di rumah. Nabi SAW banyak berbincang-bincang dengan istrinya dalam rumah. Jadi kalau rumah isinya adalah diem-dieman, rumah isinya cuma grup WhatsApp doang. Yang kalau minta makan aja di grup WhatsApp. Anak nanya makanan ke orang tuanya di grup WhatsApp atau WA. Padahal masih satu rumah. Anda bisa ketuk pintunya, Anda bisa sampaikan apa kebutuhannya. Bukan WA, bukan WhatsApp. Khawatir kalau tidak ada komunikasi dalam rumah, kita tidak berkomunikasi lagi di surga. Maka jangan sampai hanya ada kesunyian, kesepian yang berada dalam rumah. Tapi tidak pernah ada sapaan, tidak pernah ada candaan, tidak pernah ada komunikasi dalam rumah. Rumah harus menjadi tempat paling aman untuk kita berbicara. Rumah harus menjadi tempat paling nyaman untuk kita tertawa. Rumah harus menjadi tempat paling aman untuk kita menangis. Berarti dalam rumah itu ada keterbukaan. Di dalam rumah juga ada transparansi. Tidak ditutup-tutupi. Karena kalau orang sudah takut jujur di rumahnya, dia berarti belum menemukan cinta dalam rumah.
banyak hari-hari ini anak-anak yang lebih senang bercerita kepada pacarnya, kepada teman sekolahnya, teman gengnya, daripada sama orang tuanya di rumah. Karena boleh jadi orang tua tidak dapat menjadi rumah yang nyaman untuk bercerita. Karena mereka berperan sebagai polisi, bukan sebagai teman. Kalau polisi tugasnya menginterogasi. Dari mana aja kamu? Pulang jam berapa? Sudah sholat belum? Sudah makan belum? Pertanyaannya normatif. Dan pertanyaannya template. Anda akan sulit mendapati mereka bercerita. Sulit. Kenapa Yusuf bercerita kepada Yakub? Karena Yakub mampu menjadi rumah yang dapat memberikan kesempatan untuk anak-anak bercerita. Maka pastikan dan jadikan anak-anak kita nyaman bercerita di rumah. Kalau anak-anak diam dan tidak suka bercerita di rumah, berarti ada masalah di rumahnya. Ada masalah, karena rumahnya tidak menjadi tempat yang nyaman untuk bercerita. Dan itulah mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum tidur berbincang-bincang dengan istrinya, satu bantal dengan istrinya. Kita lihat percakapan yang banyak dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada istri-istrinya itu adalah ketika sebelum tidur. Apalagi hadis yang panjang dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan cerita dari Aisyah tentang kisah 11 wanita Ummu Zara dengan Abu Zara. Itu cerita sebelum tidur juga. Rumah tidak menunggu kesempurnaan. Karena rumah adalah tempatnya belajar orang untuk menjadi sempurna. Sehingga rumah selalu pasti tidak sempurna. Maka jujurlah terhadap ketidaksempurnaan. Minta maaflah terhadap kekurangan. Maka bila ada rumah yang tidak mau menerima kritik, tidak mau menerima masukan, tidak mau terbuka dan transparan, khawatir nantinya rumah tidak dapat Allah jadikan rumah kedua kembali di surga. Karena tidak ada rumah yang sempurna. Dan tidak ada anggota keluarga yang sempurna. Anggota keluarga kita tidak masum. Anggota keluarga kita bukanlah Khadijah, bukanlah Aisyah, bukanlah Fatimah, bukan Ali bin radhiyallahu taala anhum ajma'in. Anggota keluarga kita adalah manusia-manusia akhir zaman. Sebagaimana kita adalah manusia akhir zaman. Maka jangan terlalu berekspektasi terhadap setiap anggota rumah. Dan ternyata rumah adalah benteng utama dari berbagai macam pemahaman-pemahaman sesat di luar rumah. Kita tahu hari ini ada penelitian yang menyatakan mengapa negara-negara di timur atau negara-negara Arab lebih sedikit pengaruh liberalisme, feminisme, LGBT. Kenapa? Kenapa lebih lebih sedikit pengaruhnya? Artinya lebih susah masuk kepada mereka. Ada penelitian yang menyebutkan bahwa penyebab utamanya setelah taufik Allah tentunya adalah bonding keluarga. Jadi ayah yang punya keterkaitan dengan istrinya, anak yang punya keterkaitan dengan orang tuanya, itu dapat menghambat terjadinya pengaruh buruk yang terjadi dari luar rumah ke dalam rumah. Jadi benteng dan payung untuk menjaga anak-anak kita adalah rumah. Tetapi rumah juga bisa menjadi tempat pertama syaitan masuk. Tatkala kita tidak pernah beribadah di dalamnya atau tidak pernah menjaga ketaatan dalamnya. Maka pada akhirnya untuk kita simpulkan di akhir sesi karena sudah mau 1 jam, semua kita adalah amanah dalam rumah. Semua kita memiliki peran dalam rumah. Semua kita memiliki ladang pahala di dalam rumah. Maka rumah adalah stage utama kita. Rumah adalah panggung utama kita. Dan pengaruh dari rumah itu dimulai dari Anda, wahai wanita. Dimulai dari doa seorang ibu, dimulai dari dekapan seorang istri, dan dimulai dari setiap keteladanan yang Anda lakukan setiap harinya.
Maka kita semua seharusnya bukan hanya berada di dalam rumah, tapi kita seharusnya menjadikan diri kita sebagai rumah. Sudahkah kita menjadikan diri kita sebagai rumah? Lihatlah kembali fungsi rumah dan berusahalah belajarlah agar kita Allah jadikan sebagai rumah, tempat mereka belajar, tempat mereka mendapatkan ketenangan, tempat mereka mendapatkan kebahagiaan, tempat mereka kembali, dan tempat mereka pulang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bila ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Ya, insya Allah. Alhamdulillah, Ustaz. Jazakumullah khairan. Insya Allah ini kajian Ummahat Ustaz ya, Muslimat. Tapi saya sebagai ikhwan tertampar juga nih Ustaz. Jadi Masya Allah ini sebenarnya bisa berlaku secara umum Ustaz ya. Bisa juga buat bapak-bapak yang sebagai kepala rumah tangga nih Ustaz ya. Masya Allah, Masya Allah. Baik, saya sedikit saya simpulkan ya, Bu. Mungkin bagi para umahat yang eh, eh, bergabungnya agak terlambat tadi ya, saya sedikit simpulkan. Jadi tadi Ustadz di awal kajian menerangkan tentang definisi, definisi rumah ya, Ustadz. Definisi rumah sebagai rumah, peran rumah sebagai tempat berhenti, tempat kembali, tempat berdiam, ya, tempat pendidikan, yang di sana juga ada dalam berbagai kosakata juga banyak definisi, definisi rumah, di antara juga tempat ketenangan ya, sakinah ya, menghadirkan ketenangan ya. Eh, jadi Ustadz memberikan suatu hal yang membuat kita harus tetap sebagai penghuni rumah di sini bahwa kita harus dapat menciptakan ketenangan ya. Karena kita tidak bisa menciptakan ketenangan apabila kita tidak bisa menjadi pribadi yang tenang. Lalu juga Ustadz tadi membahas tentang sumber-sumber ketenangan ya. Mungkin dimulai dari volume suara bagi para ibu-ibu ya yang bisa agak tidak terlalu diangkat. Lalu juga di sini juga ketenangan dari diri kita sendiri ya. Lalu ketenangan juga bisa didapatkan dari sholat, baca Quran dan juga segala macam amal soleh ibadah di dalam rumah ya. Lalu juga Ustadz menyatakan rumah sebagai benteng ya. Jadi segala pengaruh buruk, pengaruh kesesatan, rumah bisa menjadi tempat yang nyaman dalam berkomunikasi. Rumah juga bisa menjadi, tapi di lain hal Ustadz juga bisa Ustadz menerangkan tentang rumah bisa menjadi bencana ya. Apabila kita tidak bisa menciptakan situasi yang tenang, situasi yang keimanan yang baik dalam rumah, nanti dikhawatirkan rumah malah bisa menjadi sumber bencana bagi kita semua. Wa yazubillah. Baik, itu mungkin kesimpulan tadi. Silakan bagi para ibu-ibu, umahat, kia sister semua, apabila ada pertanyaan bisa langsung di chat atau juga bisa japri via admin. Silakan. Anda bacakan Ustadz ya. Di chat ini ada pertanyaan. Ya, ya ini masalah tentang tips ya, mungkin secara singkat, karena memang sulit menjaga kesabaran dan ketenangan dalam rumah. Sedangkan istri kurang, suami kurang berkomunikasi dengan istri juga karena alasan kesibukan dari suami yang sudah dihindari. Jadi gimana Ustaz, untuk tips-tips menjaga kesabaran dan ketenangan di dalam rumah? Iya, eh barakallahu fiik. Eh, Sakinah itu bukan hadiah, tapi hasil perjuangan ya. Jadi ketenangan itu bukan bukan hadiah, kesabaran dan ketenangan itu dilatih dan ada perjuangan yang memang untuk bisa mendapatkan itu. Tentu dengan minta pertolongan kepada Allah Ta'ala yang pertama dan berusaha untuk melatih dari hal-hal kecil dan sederhana. Um, Kenapa suami sibuk dan istri merasa sepi? Ya, tadi kan um, karena karena suaminya sibuk dan istrinya akhirnya merasa sepi dan akhirnya nggak terjadi komunikasi.
kita harus memahami bahwa kebutuhan emosional laki-laki dan perempuan itu berbeda ya. Suami terkadang merasa cinta itu cukup ditunjukkan lewat nafkah dan tanggung jawab. Oh, saya udah nafkahin, saya udah tanggung jawab, ya udah akhirnya cukup gitu. Padahal nggak cukup. Istri itu butuh cinta yang hadir lewat kata-kata, lewat waktu, lewat tatapan, lewat sentuhan, lewat pelukan, lewat perhatian, ya. Oleh karenanya ketika komunikasi hilang, yang ada bukan hanya obrolan, tapi juga kehangatan dan perasaan dihargai. Itu yang membuat seorang istri apa namanya bisa kehilangan ketenangan ya. Bahkan ketika rumahnya lengkap dan anak-anak sehat, ya. Kalau misalkan tidak ada apa, tidak ada komunikasi, tidak ada perhatian, akhirnya dia ngerasa tidak mendapatkan ketenangan. Maka tipsnya ketika kita ingin menjaga kesabaran, ketenangan di tengah komunikasi yang sepi, ya, maka jadikan kesabaran itu sebagai jalan kita untuk em, mendekat, bukan menjauh. Kadang suami sibuk itu bukan gara-gara lalai, tapi mungkin gara-gara tertekan. Ya. Gara-gara terlalu ditekan, akhirnya ngerasa kayak terpush gitu ya. Maka kesabaran istri bukan bentuk lemahnya istri, tapi bentuk bahwa cinta Anda itu matang. Cinta Anda itu dewasa. Ya. Karena kita bisa mencintai, tapi sedikit yang bisa mencintai dengan kedewasaan. Dan di antara bentuk cinta yang dewasa adalah cinta yang bisa mengetahui kapan dia nge-push, kapan dia ngulur dan sebagainya. Kemudian sampaikan, berusaha untuk sampaikan dari isi hati yang paling dalam dengan adab, dengan sopan santun. Eh, Mungkin kadang kita ingin bicara tapi nada kita terdengar seperti nyalahkan, seperti blaming, seperti point out. Padahal mungkin maksudnya rindu, rindu yang sudah tak tertahan, akhirnya nadanya tidak terkontrol. Terkadang demikian. Maka bisa kita sampaikan, "Ah, mas saya ini pengen duduk sama mas 10 menit aja. Ya, ya aku tahu kalau mas ini lelah, tapi aku lagi butuh kamu." Itu sampaikan, sampaikan. Jadi komunikasi yang jujur, lembut, itu seperti air. Air itu bisa menenangkan, bukan menghakimi. Air, air yang tenang itu bisa menenangkan. Ada orang yang feelingnya itu dengan air. Makanya sound air itu jadi salah satu um, back sound yang bisa membuat kita lebih rileks kalau belajar. Saya pribadi saya suka dengar sound-sound suara-suara alam gitu buat belajar. Suara hujan, suara air sungai, karena menenangkan, menenangkan. Ya. Um, dan berusaha juga untuk mengalihkan energi-energi negatif kita, alih-alih kita marah, alih-alih kita protes, alih-alih kita teriak-teriak, lebih baik kita alihkan dengan amalan positif. Berzikir, dengar kajian, sholat sunnah, sholat duha, atau em, ya aktivitas kebaikan, ya kajian online, apapun itu. Jangan justru di tengah kita ngerasa lelah, akhirnya malah nonton Netflix, akhirnya malah shopping sendirian dan sebagainya. Itu yang akhirnya membuat kita menjadi masalah dengan masalah baru. Membuat masalah dengan masalah baru. Bukan membuat masalah dengan mencari solusinya, tapi dengan masalah baru. Selama masalah kita lalui dengan taat, maka Allah berikan solusinya. Wallahu a'lam. Ya baik dari Oke, Ustaz, dari pertanyaan selanjutnya dari Japri, ya, ya ini dari di dalam rumah ternyata suami sulit sekali diajak untuk dalam suatu ketaatan, Ustaz. Jadi kadang sulit diajak sholat, sulit diajak, ya pokoknya intinya sulit diajak dalam ketaatan di dalam rumah gitu. Ustaz, solusinya. Ya, bagaimanapun memang cobaan paling terdekat adalah cobaan dari pihak yang kita cintai. Nabi Ibrahim diuji oleh ayah yang dia cintai. Nabi Nuh diuji oleh anak yang dia cintai. Nabi Lut diuji oleh istri yang dia cintai. Demikian, ujian kita selalu dari pihak yang kita cintai. Dan kita memang tahu bahwa tidak semua suami itu memimpin dengan ketaatan. Ada justru yang tidak tidak mau kita ajak dalam ketaatan.
tidak semua suami bahkan berprofesi sebagai imam. Iya, suami berprofesi sebagai suami, tapi tidak semua memiliki karakter imam. Imam, ini menjadi pembimbing, pemandu, em, pengajar, pengayom, pelindung, dan sebagainya. Bahkan tidak semua sadar, tidak semua suami itu sadar kalau dia ini sedang menuntun keluarganya ke surga. Dan tugas terberat suami bukan mencari nafkah, tapi memastikan setiap anggota keluarganya tidak ada yang tersentuh api neraka. Em, maka langkah kita mungkin sebagai istri, mulai dulu dari doa dan keteladanan. Jangan mulai dari ceramah. Jangan mulai dari ceramah. Jangan mulai dari innal hamdalillah. Nah, waduh, langsung suaminya dengerin jadi peserta kajian. Enggak. Jangan mulai dari ceramah. Kita berusaha untuk mulai dari doa. Doakan dulu. Kemudian mulai dari teladan. Ubah sikap dulu. Karena bagaimanapun, anggota keluarga itu nggak akan lihat seberapa banyak ilmu yang kita dapatkan dari kajian. Nggak. Anggota keluarga kita, suami kita, orang tua kita, anak kita, itu akan lihat perubahan sikap kita setelah kajian, kan gitu. Jadi sekedar punya ilmu saja nggak cukup. Anda harus mengubah sikap. Apa habit-habit yang boleh jadi kita masih melakukan, ya padahal itu tahu itu buruk. Maka ubah itu. Ubah menjadi kebaikan. Apa sikap kita yang masih kurang kepada suami kita dari servisnya? Apa? Oh, biasanya kalau suami pulang, saya lupa untuk siapin air hangat misalkan. Mulai sekarang siapin air hangat. Oh, kalau dia berangkat kerja, saya lupa nyisirin. Padahal nyisirin suami itu sunnah. Ya, nyisirin suami itu sunnah. Aisyah itu pernah pernah menyisirin rambutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini sudah belum? Lihat lagi, contreng lagi tuh. Kalau ada yang belum di checklist, di check poinnya, contreng. Apa yang saya belum lakukan? Dari kebaikan-kebaikan yang harusnya dilakukan oleh seorang istri yang soleha. Sudah belum kita buka kos kakinya, dibuka kancingnya. Ini bukan bukan tentang suami bukan tentang suami nggak bisa buka ya. Ini tentang pelayanan kita. Kita kebaikan yang bisa kita lakukan. Kan gitu. Karena kita harus bermain peran sebagai seorang hamba. Hamba itu melayani, bukan ingin dilayani. Jadi kebaikan kita, kebahagiaan itu dengan cara melayani pasangan. Apapun yang seandainya Allah ridhoi datang keriduan dari sana, berusaha. Ya. Maka ganti kosakata sayang, sholat sana, kamu laki-laki nggak sholat. Mungkin laki-laki tidak nyaman dengan kosakata itu. Ya, mungkin bisa sampaikan sayang, aku selalu doakan kamu agar kamu selalu dijaga oleh Allah. Aku senang banget kalau kita bisa sholat bareng, kita bisa kajian bareng. Bahkan kalau bisa pakai surat. Kadang WA tuh terlalu singkat untuk dijadikan sebagai surat. Dan WA tuh pakai template kan, maksudnya font WA tuh kan udah gitu. Kalau pakai tangan tuh ada sentuhan tangan, ada aroma kertas, beda. Beda makanya pesan yang disampaikan di WA sama pesan yang disampaikan dengan surat itu beda. Ya, maka berusaha untuk em, tampakkan ibadah-ibadah itu depan dia, nggak masalah. Ya, tampakkan kalau kita baca Quran di depan dia, kita tampakkan juga. Tapi kita melayani dia. Ya, berusaha untuk memperkuat iman dan akhlak diri kita, minta pertolongan kepada Allah Taala dengan menjaga amal soleh, dan setelah semuanya dilakukan maka bertawakal kepada Allah. Dan perceraian bukan setiap solusi dari problematika ini ya. Jadi jangan langsung mau buru-buru minta bercerai, enggak. Banyak tahapan-tahapan yang dilalui. Selama masih bisa dipertahankan dan masih muslim, maka maka tetap kita menunaikan kewajiban kita dan menunaikan haknya. Allah a'lam. Baik Ustaz, ya selanjutnya ini hampir sama, cuman ini lebih ke arah bagaimana ke anak Ustaz ya. Jadi anak ini cenderung eh, tadi ya cenderung tidak mau beribadah juga, cenderung tantrum ketika diingatkan, canduan gadget ya, bahkan ketika nggak diberi gadget dia bisa melakukan apa
aktivitas merusak dan segala macam. Gimana saat itu untuk anak? Ya, kalau tadi eh, suami, kalau ini anak ya. Anak ini pertanyaan yang saya yakin banyak mewakili orang tua. Ya, anak yang tantrum saat diajak ibadah, candu gadget, bahkan eh, berkata-kata kotor atau bertingkah destruktif ya. Kalau dilarang dia malah ngamuk dan sebagainya. Ini bukan tentang masalah perilaku sebenarnya. Ini jauh lebih dalam. Ini tanda bahwa dia memiliki jeritan di jiwanya yang dia belum menemukan makna dan ketenangan. Dia belum belum mendapatkan ketenangan itu. Ya, kita akan bedah dari beberapa hal. Ini ada pendekatan tauhid, ada parenting, ada fikih, ada fitrah. Eh, Maka banyak di antara kita yang hanya menyentuh fisiknya tapi belum sampai menyentuh hatinya. Sedangkan anak itu hal yang pertama kali mereka akan buat mereka banyak berubah setelah izin dari Allah Taala dan taufik darinya adalah ketika anak disentuh hatinya. Itulah kenapa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masih ingat gak, ada Arab Badui, ada Arab Badui yang pipis di Masjid Nabawi, ya, lagi orang para sahabat lagi di sana, Arab Badui pipis di pojokan masjid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngebela siapa? Ngebela sahabat apa ngebela Arab Badui? Ngebela Arab Badui. Biarin, biarin, tunggu sampai selesai. Akhirnya Arab Badui ini tersentuh hatinya. Karena dia apain? Dibelain, dibelain. Dan para ulama mengatakan bahwa Arab Badui ini kelak nanti akan ngajak satu kaum masuk Islam. Berawal dari apa? Diambil hatinya. Diambil hatinya. Kadang kita ini bersikap seperti polisi yang di depan tersangka. Atau seperti algojo yang ingin menghukum. Dia lari. Anak akan lari. Akan protes, memberontak. Masih ingat bagaimana Usama itu dimarahin pernah. Karena membunuh seseorang yang dia udah bersyahadat. Nabi mengatakan, apakah kau tahu isi hatinya? Nabi marah kepada Usama. Tapi apakah Usama kabur habis itu setelah dimarahin sama Nabi? Enggak. Karena tahu bahwa yang memarahinya adalah sosok yang paling dikaguminya. Jadi, jadilah pribadi kita yang dikagumi, jadilah pribadi kita yang bisa menyentuh hati mereka. Ya. Em, Lihat bagaimana Nabi SAW juga pernah menegur Mu'ad bin Jabal, Umar bin Khattab ketika pegang lembaran Taurat, Nabi marah kan, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu tahu bikuna anta ibn al-Khattab. Kau mau buat, kau ragu dengan Quran, wahai ibn al-Khattab. Tapi apakah Umar bin Khattab kemudian lari habis itu? Gara-gara dapat teguran dari Nabi? Enggak. Karena yang memarahinya adalah pihak yang paling cintainya. Sama demikian juga. Mengapa anak-anak kita tantrum, berontak, marah, lempar segala hal? Ketika kita melarangnya, ketika kita memerintahkannya kebaikan, kenapa? Karena berarti belum terjalin koneksi hati ke hati. Berarti belum terjalin hubungan hati dengan hati. Belum. Karena kalau sudah terjalin hubungan hati dengan hati, mau diapain aja marahinnya, mau diapain perintahnya akan nurut. Akan nurut. Karena sudah terjadi koneksi dengan hati. Makanya itu para ulama mengatakan, at-ta'lif qabla ta'rif. Dalam pendidikan itu adalah ta'lif dulu baru ta'rif. Ta'lif itu ikatkan hati kita dengan hati dia, baru setelah itu dikenalkan do's and don'ts-nya. Dan para ulama mengatakan juga, at-ta'rifu qabla ta'qib. Dikenalkan dulu sebelum dihukum. Nah, kita banyak yang memutuskan alur ini. Kita belum menjelaskan tapi sudah menghukum. Kita belum berkoneksi tapi sudah melarang. Padahal belum ada koneksi. Sesederhana kalau kita disuruh orang tiba-tiba di jalan, tolong beliin duit apa namanya? Tolong beliin kopi ini di warung.
sama orang, kita nyuruh orang. Orang mau gak? Nggak mau, karena nggak kenal. Nggak kenal sama kita. Maka pengenalan dulu sebelum adanya perintah dan larangan. Itulah mengapa para ulama mengatakan bahwa usia 7 tahun di awal, 7 tahun awal, anak itu harus punya koneksi yang dekat dengan orang tua. Makanya jangan jauh-jauh sama anak. 7 tahun awal. Karena ini usia-usia krusial. Yang kalau anak jauh sama orang tua di 7 tahun pertamanya, akan sulit orang tua memerintahkan atau melarang. Karena dia sudah nggak dekat sama orang tuanya. Dia harus tercukupi pelukannya, sentuhannya, tatapannya, kebahagiaannya, kebersamaannya itu harus cukup tuh 7 tahun pertama. Karena di 7 tahun berikutnya dia akan punya beban baru. Itu apa? Sholat. Anak sudah mulai disuruh sholat usia 7 tahun. Kan gitu. Dia sudah punya beban baru untuk ikut puasa Ramadan. Dia punya anjuran untuk apa? Tutup aurat. Kalau misalkan perintah-perintah ini tidak dikenalkan atau orang dia tidak mengenal siapa yang memerintahkan, akan sulit dia menjalankan perintah. Akan sulit. Maka di awal itu harus dijelaskan terlebih dahulu dan didekatkan hati dengan hati kita agar tahu bahwa do's and don'ts kita itu selaras. Ya. Tapi kalau udah terlanjur gimana Ustadz? Ya, em, kita dilema mungkin. Ustadz kalau langsung cabut gadget nanti akan jadi marah tantrum. Dia akan ngamuk. Tapi kalau kita biarkan terus kecanduan, maka mulai kalau dia udah kecanduan gadget itu dikurangi screen time dikit-dikit. Dari 2 jam sehari jadi 1,5 jam. 1,5 jam sehari jadi 1 jam. 1 jam sehari jadi 30 menit. 30 menit jadi 15 menit. 15 menit jadi 10 menit. 10 menit jadi 5 menit. 5 menit jadi nggak ada. Terus diulang-ulang orang. Dialihkan dengan aktivitas baru. Awal gadget sekarang jadi main Lego. Jadi main tanah. Main warna. Kemudian main grounding gitu ya. Ganti aktivitas lain. Ya. Jangan langsung, kamu nggak boleh main HP. Dia akan kaget. Kan gitu. Eh, tapi dialihkan. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya ilmu psikologi kata beliau, an-nafsu la tatruku syai'an illa bi syai'. Jiwa itu tidak akan bisa berganti ke satu hal yang lain sebelum ada penggantinya, ya. Kemudian bangun perasaan cinta kepada ibadah. Banyak di antara kita mengenalkan sholat itu seperti obligasi yang seperti kewajiban yang menakutkan. Padahal sholat adalah suatu hal yang menyenangkan. Makanya Nabi SAW menjadikan sholat sebagai pelipur bagi laranya. Wajulat salah qurratu ainin li. Atau kama qala Nabi SAW. Dan dijadikan sholat itu sebagai penyejuk bagi mataku. Jadi ajarkan rasa cinta. Makanya di 7 tahun pertama itu ajarkan cinta, cinta, cinta. Jangan dimarahi terlebih dahulu. Dan pada saat tantrum peluk, dipeluk, diam, dipegang tangannya. Jangan dibiarkan. Saat anak lagi sedih itu dipeluk, ya. Dan anak yang merasa difahami itu lebih mudah untuk bimbing. Anak yang merasa difahami, oh berarti orang tua saya paham, orang tua sayang. Ketika kita meluk, maka dia akan mudah untuk dibimbing. Demikian mungkin, wallahu a'lam. Ya, baik. Ini ada satu lagi Ustadz. Jadi dalam menciptakan ketenangan itu masing-masing suami maupun istri mempunyai pandangan yang berbeda Ustadz. Itu bagaimana Ustadz? Jadi eh, agar terjalin komunikasi yang baik, bagaimana menciptakan ketenangan dalam satu visi misi yang sama Ustadz. Karena kadang ketika ketika itu mau disampaikan tadi komunikasi, tapi satu sisi ada hal lain yang tidak disetujui oleh suami ataupun begitu pun sebaliknya, Ustaz. Ya, Ya, gitu. barakallahu. Benar ya, bahwa eh, suami sama istri sama-sama pengen bikin tenang, tapi nggak satu bunyi gitu ya. Nggak, yang satu mungkin butuh ditemani bicara, yang satu ingin tenang gitu. Yang satu ingin ketenangan emosional, yang satu ingin ketenangan finansial. Yang satu pengen diem, yang satu pengen ngobrol. Beda-beda. Jadi pertanyaannya siapa yang paling benar? Bagaimana menyatukan dua sudut pandang yang berbeda dalam satu jalan? Bukan dua arah yang saling bertabrakan. Maka em, memang ketenangan suami dan istri selalu berbeda. Dan itu fitrah.
Suami itu biasanya butuh ketenangan dalam bentuk rasa hormat, dipercaya, minim drama, minim tuntutan, itu tuh biasanya tuh. Rasa tenang suami itu diperoleh dari cara yang nggak ribet biasanya. Tapi kalau istri ketenangannya butuh dengan cara apa? Dia pengen didengar, dia pengen dipahami, dia ingin merasa ingin dilibatkan, dia ingin ada waktu emosional bersama. Jadi perbedaan itu bukan masalah, asal tidak dipaksakan untuk harus sama, gitu ya. Jadi karena kunci kunci dalam rumah tangga itu bukan kesamaan keinginan, tapi kesamaan arah. Arahnya mau kemana nih? Jadi bukan bukan tentang bagaimana, oh saya harus sama-sama, kita harus sama-sama punya ketenangan yang sama. Nggak harus. Ya. Em, dan dan mulai kita dari pertanyaan, mungkin bagaimana versi tenang menurut kamu? Dan mungkin bisa menuliskan visi keluarga bareng-bareng atau buat kesepakatan ya, eh, bagaimana kita bisa saling memahami dengan definisi ketenangan kita masing-masing. Ya. Dan pada akhirnya semua ketenangan yang bersumber dari Allah pasti akan bertahan lama. Tapi semua ketenangan yang berasal bukan dari Allah akan sebentar. Makanya ada perkataan Ibnu Qayyim atau Syekh Utsaimin bin Taimiyah bagus sekali. Kata beliau, seluruh kebahagiaan yang bukan dari Allah tidak akan bertahan lama. Tapi semua kebahagiaan yang berasal dari Allah akan bertahan lama. Kebahagiaan dari Allah itu adalah kebahagiaan dengan berilmu dan beramal soleh. Setiap di antara kita yang mendapatkan kebahagiaan dengan cara berilmu dan beramal soleh akan langgeng kebahagiaannya. Tapi berbeda dengan orang yang bahagia dengan tren-tren. Dia akan mudah untuk berganti. Coba deh, orang kalau dia sekarang lihat, dia bahagia dengan tren pedal, dia ikut main pedal. Bahagia dengan tren badminton, dia akan main badminton. Bahagia dengan tren apa lagi? Sepeda, akan ganti sepeda. Setiap ada tren baru, dia akan pindah tren. Karena dia tidak mendapatkan kebahagiaan dari Allah. Karena dia mendapatkan kebahagiaan dari suatu hal yang semu. Dan suatu hal yang semu itu tidak akan bertahan lama. Artinya ketika ada tren baru, pasti berpindah lagi kebahagiaannya. Semua kebahagiaan yang tidak dihasilkan dari ilmu dan ketaatan, ilmu dan amal soleh, maka tidak akan bisa bertahan lama. Ya, maka semua di antara kita sama-sama ketenangan kita diperoleh bukan dengan cara aktivitas saja, tapi dengan cara mendekat diri kepada Allah Ta'ala. Maka suami akan mendapat ketenangannya, istri akan mendapatkan ketenangannya. Demikian Allah alam. Baik, satu lagi mungkin Alphonsus terakhir ya. Ini juga Silakan. himbawan kepada para muslimah. Ini saya gabung-gabungkan ya, karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang sejenis ya. Jadi Anda gabungkan. Ini terakhir Ustaz mengenai beberapa poin Ustaz mengenai ibu-ibu ataupun akhwat muslimat yang mempunyai pekerjaan di luar Ustaz. Ya, maksudnya bekerja ya Ustaz ya. Bekerja eh, kadang di luar lebih sering menjadi influencer Ustaz. Ya, baik bekerja sebagai influencer maupun eh, para umahat ini mempunyai pengaruh di luar yang sangat kuat gitu ya. Ataupun memang sebagai pekerjaan sendiri sebagai content creator Ustaz, ataupun influencer. Nah ini eh, bagaimana Ustaz? Jadi kadang di dalam rumah pengaruhnya juga sangat besar juga Ustaz, terhadap suami ya. Dan yang kedua bagaimana hukum itu sendiri Ustaz? Hukum wanita yang bekerja sebagai influencer ataupun content creator di luar rumah Ustaz. Barakallahu fiik. Em, Hukum asal wanita itu tidak tampil. Hukum asal. Hukum asal wanita itu tersembunyi. Itulah mengapa Allah tidak tidak jelaskan semua nama-nama tokoh-tokoh wanita dalam Quran. Dari banyaknya kisah wanita dalam Quran, hanya satu nama yang dijelaskan namanya, yaitu Maryam. Allah menceritakan tentang Aisyah, tapi Allah tidak sebut nama Aisyah. Allah menceritakan tentang Asiyah, tapi Allah tidak sebut nama Asiyah. Allah cerita tentang Zulaikha atau Imratul Aziz, tapi Allah tidak sebut namanya Zulaikha. Allah cerita tentang ibunda ibunda Nabi Musa, tapi Allah tidak sebutkan nama asli ibunda Nabi Musa.
Jadi nama-nama wanita di dalam Quran itu hampir seluruhnya itu tersembunyi. Karena memang wanita itu memiliki sifat tersembunyi. Wanita itu sangat-sangat mulia dan berharga sehingga dia perlu untuk ditutup, disembunyikan, tidak tertampak, tidak show up. Dia bukan produk yang bisa dilihat oleh semua orang. Dia bukan produk yang bisa disentuh oleh semua orang. Dia bukan produk yang bisa dinikmati oleh semua orang. Dia sangat-sangat berharga. Makanya mengapa bila memang ada pekerjaan yang lebih baik untuk tidak tampil, lebih baik. Bagaimanapun lebih baik tidak tampil bagi seorang wanita. Ya. Dan pekerjaan menjadi content creator, kita tahu bahwa pekerjaan yang seringkali mengkonsekuensikan diri harus tampil. Tapi seandainya lebih baik tidak tampil, maka saran saya tidak terlihat em, foto kita di sosial media. Hanya mungkin tulisan-tulisan em, atau ya hanya pemandangan misalkan. Maka tidak masalah. Tapi bila sudah sampai tampil, ada wajahnya, ada mukanya, ada badannya dan sebagainya, maka alangkah baiknya tidak demikian. Karena bagaimanapun ini berdampak lagi-lagi. Em, saya sebagai suami sangat sangat tidak nyaman ketika ada seorang laki-laki yang bukan mahram mengetahui wajah istri saya. Saya sebagai seorang suami, saya tidak nyaman dan tidak senang ketika ada seorang yang dekat dengan istri saya dan dia bukan mahram. Hatta itu adalah supir ojol yang mungkin duduknya di depan dan di belakang. Dan memang demikian. Laki-laki harus memiliki sifat cemburu. Dan kecemburuan laki-laki tertuang dari bagaimana dirinya memprotek pasangannya. Dan maka seyogianya, sebaiknya ini perlu dipertimbangkan kembali dan mintalah berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah mudahkan kita untuk mendapatkan kegiatan yang lebih baik, kegiatan yang lebih menjaga diri, kegiatan yang tidak terlalu menampilkan diri dan bagaimanapun wanita fitrahnya adalah di rumah dan tersembunyi. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Bila ada yang kurang berkenan kami mohon maaf dan semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga bisa menjadi amal soleh bagi kita semua dan semoga kita diperjumpakan di kesempatan yang lain. Demikian mungkin Pak Gumi saya izin pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takia, Queen inside you.